dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu di pada hari ini, di mana kami akan memulai segala kegiatan dan aktivitas kami. Biarlah Tuhan kami membekali diri kami mendengar firman-Mu supaya itu menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami satu hari ini. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, Selasa 8 Oktober 2024, yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Sai alusi maau ale Jehovah, alusi maau tutu, asatung diboto bangsoon, sasadaho debata, ale Jehovah, asatung dipau baho rohana sida, tumadikon baan. Demikianlah firman Tuhan. Topik buat kita pada hari ini, penyembahan yang sia-sia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ratusan Nabi Baal dan Asyera berdoa dengan sepenuh hati di Gunung Karmel. Mereka menyembelih lembu dan mengadakan berbagai ritual dengan harapan Sang Baal dan Asyera, dewa dan dewi kesuburan Kanaan, akan menjawab mereka dengan mengirimkan api dari langit. Mereka bahkan menoreh-noreh badan hingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Begitulah ritual peribadatan mereka. Namun segala upaya penyembahan mereka sia-sia. Baal bukanlah Allah yang setia. Ia tidak dapat berbuat apa-apa, sekalipun para pemujanya mengabdi kepadanya dengan sungguh-sungguh. Nabi Elia lalu menunjukkan kepada mereka serta kepada seluruh Israel bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Dialah yang pantas disembah dan dipuja. Saudara yang terkasih, tanpa merasa ragu dan gentar, Elia berdoa agar hati bangsa Israel berbalik kepadanya setelah melihat secara langsung membakar habis potongan lembu yang telah disusun di atas kayu api dan dibasahi air, sehingga bangsa itu sadar bahwa bukan Baal melainkan Tuhan yang patut dipuja dan disembah, karena Dia memang benar-benar ada dan hidup. Seketika itu juga doa Elia dijawab dengan mendengar penyesalan yang terucap dari mulut bangsa itu. Nats ini mengajarkan setiap kita yang sampai detik ini selalu berdoa agar Dia yang adalah Tuhan memberkati hidup kita dengan melimpah. Marilah kita patuh. Marilah kita mulai dari sekarang untuk berdoa bagi keluarga atau sahabat yang saat ini sedang hidup dalam kefasikan, seperti cinta uang, haus pujian, gila hormat, sehingga mereka terdorong untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi ketiga hal tersebut di atas. Dengan tidak jemu-jemu, mari doakan agar Dia yang adalah Tuhan
menjamah hati dan pikiran mereka, hingga pada akhirnya mereka dapat menyadari segala kefasikan yang telah diperbuat dan memutuskan untuk bertobat. Saudara yang terkasih, hingga saat ini hanya orang yang melakukan berbagai ritual peribadahan kepada sesuatu yang bukan Allah dengan bersungguh-sungguh. Mungkin mereka melakukannya karena mengikuti warisan kepercayaan nenek moyang. Sebagian orang melakukannya karena ketidaktahuan atau karena menjadi korban penyesatan. Yang jelas itulah yang mereka ketahui dan yakini sebagai kebenaran. Ketika tidak ada pengenalan terhadap Allah yang sejati, maka akan ada pemujaan terhadap berbagai objek lain sebagai pengganti Allah. Dan kita tahu semua itu adalah sia-sia belaka. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah, kita dipanggil untuk memberitakan namanya, mewartakan kasih-Nya melalui kata dan tindakan, agar mereka juga dapat mengenal Allah yang sejati dan beribadah kepadanya setulus hati. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan menyertai aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.